Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup analisis pasar. Nama saya Rastiani, NPM 19110040. Dan saya Jipadilah Ramadan, NPM 1911110039. Analisis pasar merupakan bagian penting dalam prosedur yang dijalankan oleh perusahaan. Dengan adanya analisis pasar, manajer pemasaran dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan para konsumen atau pembeli barang dan jasa. Selain itu, adanya analisis pasar akan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk baru atau memperbaiki dan melengkapi produk yang telah dibuat. Pada dasarnya, ruang lingkup analisis pasar mencakup tentang pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran, penafsiran data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Yang ketiga, penyimpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Sedangkan secara umum ruang lingkup analisis pasar itu mencakup pemasaran mengenai A. Barang dan jasa yang dipasarkan. Barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan berdasarkan analisis pasar yaitu jenis dan sifat barang, kuantitas dan kualitas barang, warna dan ukuran barang, merek dan harga barang, desain dan model barang, barang-barang industri dan konsumsi. B. Letak pasar. Sifat dan karakteristik pasar. Seorang manajer pemasaran harus mengetahui tentang letak pasar. Berikut sifat dan karakteristik pasar yang akan dituju. Tujuannya untuk mempermudah manajer pemasaran melaksanakan target market strategi dan segmentasi pasar. Organisasi pembelian. Di sini seorang manajer pemasaran harus mengetahui siapa yang membeli barang, siapa yang menggunakan barang, siapa yang paling berpengaruh di dalam pembelian barang dan lain sebagainya. D. Kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian meliputi dari siapa pembeli barang yang barang dilakukan, di mana pembeli barang dilakukan, berapa harga barang, berapa banyaknya barang yang dibeli, bagaimana persyaratannya dalam pembelian barang, dan bagaimana cara pembeliannya. Perkembangan pembelian. Di dalam analisis pasar, perusahaan harus mengetahui bagaimana perkembangan harga barang, bagaimana persediaan barang, bagaimana keadaan persaingannya, bagaimana keadaan permintaan dan penawarannya. Yang F. Saingan perusahaan. Di dalam analisis pasar, perusahaan harus mengetahui keadaan persaingannya. Apakah ada saingan yang melakukan tindakan mengejutkan atau adakah saingan yang tidak sehat. Pola pembelian. Di dalam analisis pasar, perusahaan perlu mengetahui dan mengkaji membutuhkan dan keinginan serta pola pembeliannya. Seperti kita ketahui bahwa pola pembelian para konsumen di pasar sangat berbeda-beda. Perencanaan pemasaran perusahaan sangat penting sekali. Sama pentingnya untuk para manajer pemasaran yang mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Begitu pula mengenai analisis pasar adalah sangat penting di dalam menentukan suatu keputusan yang efektif di dalam bidang pemasaran. Tujuan analisis pasar ada beberapa. Tujuan utama dalam menganalisis pasar antara lain mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan menetapkan cara merancang serta menetapkan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Analisis ini menuntut kebutuhan manajer pemasaran dalam memahami berbagai produk alternatif dan substitusi yang tersedia bagi para pelanggan potensial dan proses-proses yang digunakan konsumen dalam memutuskan pemilihan merek dan produk. Berikut ini tujuan analisis pasar secara rinci antara lain. 1. Mengenal lingkungan pasar. 2. Mengenal tipe-tipe pasar. 3. Mengetahui karakteristik pasar. 4. Menentukan keputusan yang tepat. 5. Menghadapi para pesaing. Adapun faktor yang mempengaruhi analisis pasar yaitu tingkat frekuensi para konsumen atau para pembeli dalam membeli suatu barang. Hal ini ditandai dengan sering tidaknya membeli barang dan tergantung pada tingkat konsumsi barang tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dalam pembelian barang-barang tersebut adalah faktor umur, faktor pendidikan, faktor selera, faktor agama, budaya, dan musim. Apabila pada kenyataan hasil produksi tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para konsumen, hal ini menandakan
bahwa perusahaan yang bersangkutan mengalami kegagalan dalam usahanya. Keuntungan atau kelebihan analisis pasar, yaitu perusahaan dapat meningkatkan omset penjualan barangnya, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang diharapkan, perusahaan dapat meningkatkan produksinya, barang-barang perusahaan yang bersangkutan akan menjadikan terkenal, hasil produksi perusahaan akan digemari konsumen, perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.